sekalian ya. Yang selalu di PHP-in dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Iya. Kita undang Miss Devi Meliana. Apa kabar Miss Devi? Beliau ini Ketua Presidium Pendidik dan Tenaga Pendidikan Honorer ya se-Indonesia ya. Gimana Miss Devi? Silakan. Terima kasih Pak Indra. Selamat sore untuk kepada narasumber semuanya, Pak Dudung. Ketemu lagi di sini, Mas Iman, Pak Iwat, Mr. Franklin, Pak Bambang. Halo Miss Devi. Ya, ada Pak Ardi dan Pak Suryo. Mendengar semua pemaparannya luar biasa. Saya jadi speechless gitu, karena kembali lagi ternyata data berbahaya sekali. Ternyata adanya transformasi digital ini memang berbahaya sekali dengan data kita, karena kemarin tanpa sengaja saya juga ada bercakap-cakap dengan seseorang yang cukup kompeten ya di masalah digital ini, bahwa penguasaan data itu juga sudah terjadi di China, dan itu benar-benar menguasai semua perilaku orang-orang di sana, sudah terbaca oleh data-data yang masuk. Nah, mungkin dari pakar cyber yang ada di sini mungkin nanti bisa memberikan masukan kepada pemerintah supaya apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi benar. Data anak-anak kita dari usia 0 sampai 17 tahun yang akan menjadi target ini terlindungi. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang guru honorer, Pak, karena itu spesifikasi saya di situ. Pak Dudung, banyak teman-teman mempertanyakan tentang ditundanya pengumuman P3K. Jujur semua menangis, semua merasa benar-benar di PHP, dan semua marah, Pak. Cuman mereka karena memang sudah terbiasa diintimidasi, sudah terbiasa ada tekanan-tekanan, mereka tidak berani menyuarakan. Nah, terus yang menjadi permasalahan itu adalah mereka sudah benar-benar mengajar, datanya benar-benar ada di Dapodik, tetapi kenapa tidak lolos? Bahkan tidak lolos untuk sekedar membuat akun pun ada, Pak. Daftar administrasi. Daftar administrasi saja tidak lolos. Nah, terus tahap yang kedua adalah mendaftar sebagai calon P3K. Itu pun banyak sekali. Nah, mereka mempertanyakan ini bagaimana nih solusinya. Gitu. Nah, untuk masalah ini, Pak, mohon benar-benar PGRI benar-benar mengawal, karena harapan teman-teman saya ini yang sudah datanya pun sudah ada, Pak, usianya 2 tahun lagi pensiun. 2 tahun lagi usia pensiun tuh 60 dengan masa pengabdian 30 tahun. Mereka hanya berharap ada 1-2 tahun yang bisa mereka rasakan hadiah dari pemerintah gitu. Tetapi jangankan untuk direkrut menjadi P3K, untuk mendaftar saja tidak bisa karena mereka ada di daerah-daerah terpencil. Nah, terutama untuk Aceh, Pak, karena kemarin laporan dari teman-teman di Aceh, mereka yang terdampak tsunami, nah data mereka ini terkendala di Dapodiknya, banyak yang tidak update gitu. Jadi mereka otomatis susah untuk ikut perekrutan P3K. Sementara pengalaman mengajarnya sudah lebih dari 20 tahun. Itu teman-teman di Aceh, Pak, yang terdampak tsunami. Itu laporannya seperti itu. Dan mereka yang jelas itu tadi akses internet, fasilitas memang tidak mendukung. Saya mendengarkan sebuah video dari Mas Menteri ya, yang mengatakan tentang diskresi di masa pandemi yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan dana BOS untuk membantu kesejahteraan honorer. Ini mohon maaf kalau sedikit ada yang tersinggung, ini zong, Pak. Bisa dikatakan mungkin kepala sekolah yang punya hati nurani dan kebijakan 100% itu hanya 10% mungkin yang punya kebijakan diskresi terhadap guru honorernya. Tapi 90%-nya sama sekali tidak ada, Pak, kebijakan untuk kami selama masa pandemi yang hampir 2 tahun ini. Bohong 50% untuk
untuk penggajian guru honorer itu jauh panggang dari api, Pak. Jadi hanya manis di atas kertas, hanya PHP sekali lagi. Itulah kesedihan teman-teman. Kalaupun kemudian mereka mempertanyakan nih dana bos, bagaimana penggajian kami seharusnya bisa maksimal dong 50%. Yang ada mereka diintimidasi, siap diberhentikan, suruh berhenti aja, atau seperti saya, dapodik saya jadi hilang, Pak, data dapodik saya. 6 bulan data dapodik saya hilang, saya menjadi guru siluman. jadi itu yang terjadi, hanya saya mempertanyakan realisasi 50% dana BOS. Sempat saya itu di tahun 2020 dana dapodik saya hilang, siluman, jadi guru siluman. Nah, jadi beberapa teman-teman ini honorer benar-benar sangat tertekan, Pak. Karena satu pasti ancamannya adalah pemecatan, pemberhentian. Jadi mereka tidak berani menyuarakan kegelisahannya, dan saya berharap ini ditampung dengan PGRI sebagai sebagai organisasi yang memang menampung nih permasalahan guru gitu. Nah, terus Pak Dudung begini. Sebenarnya kalau kita mau berhitung dengan jumlah guru yang kita kan darurat guru kata Pak Dudung tadi. Nah, kita mau merekrut 1 juta. Sementara dana bos kita ini ada 52,5 triliun untuk tahun 2021. Ini saya buka dulu. Nah, dana bos tahun 2021 52,5 triliun. Seandainya direalisasikan benar 50% dari 52,5 triliun ini adalah 26,25 triliun. Itu sudah bisa, Pak, untuk mensejahterakan kami 1 juta ini saja. 1 juta guru ini disejahterakan dengan 26,25 triliun dengan asumsi gaji P3K golongan 1 itu minimal 1.794.900, maksimal 2.686.200. 12 bulan kali 1 juta guru kali gaji minimal itu hanya menghabiskan 21,6 triliun. Kalau mau diberikan gaji maksimal 12 bulan kali 1 juta dengan gaji maksimal 2,686 juta itu 32,3 triliun. Jadi di sini sebenarnya, Pak, seandainya bisa dikelola dengan baik, kami ini honorer sudah sejahtera sejak lama. Tetapi ini kembali lagi punya itikat baik tidak? Karena sepertinya itu kebijakan itu dikasih dilepas kepalanya, dipegang buntutnya. Jadi dikasih relaksasi, diberikan kebebasan diskresi untuk menggunakan dana bos itu demi kesejahteraan honorer, tapi tidak diberikan aturan yang lebih teknis gitu, Pak. Seharusnya kalau memang bisa memanfaatkan ini, kami sudah sejahtera, Pak, dari dulu. Kami tidak menangis dengan gaji yang 100, 200, 300. Bahkan untuk teman saya yang di NTT dan di Maluku Utara, di Morotai itu gajinya hanya diberikan kalau mereka tidak punya uang, Pak. Wali murid, orang tuanya memberikan hasil buminya. Jadi memberikan hasil bumi. Jadi tidak berupa uang. Nah, ini untuk gambaran, Pak. Kalau kita bicara tentang honorer, guru honorer katanya tidak berkompetensi, tidak profesional. Sekali lagi, ini bisa dicek, Pak, teman-teman saya. Ada yang namanya Pak Roman, ini di Lebak. Ini beliau mengajar dari 2007 sampai sekarang, gaji itu baru 500.000, tapi beban kerjanya waka kesiswaan, pembina rohis, pembina pramuka, wali kelas, guru PJOK. Wah, bebannya luar biasa, Pak. Kalau teman-teman saya yang seperti ini dikatakan tidak berkompetensi, itu kan kasihan banget. Terus teman saya yang di Kalimantan Timur, itu ada namanya Pak Ambo, itu pun sebagai waka kurikulum, sebagai pembina rohis, sebagai pembina pramuka, sebagai gurunya matonya 4, Pak, PJOK,
SPDB, PPKN dan apa ya satunya itu. Nah, jadi beban mengajarnya sudah banyak, tapi masih dianggap oleh Mas Menteri tidak berkompeten, sehingga ketika mendaftar tidak linear, akhirnya tidak terekrut, Pak. Tidak terekrut itu di dalam P3K. Dan saya sendiri pun tidak terekrut. Nah, karena tidak linear. Jadi kalau kata teman-teman, itu tuh ketua presidium honorer tuh udah berjuang ke sana ke sini, dia sendiri nggak terekrut. Tapi saya tidak. Miss Devi, kalau ngurus ojol terus jadi mendikbud linear nggak kira-kira? Itu sangat linear. Sangat linear. Nah, jadi ini kesedihan kami. Tolong Pak, kompetensi kami kan kita guru punya empat kompetensi nih. 3 ini tolonglah jadi pertimbangan untuk memberikan kami kesamaan linearitas gitu. Jangan hanya karena terhalang di kompetensi akademisnya, profesionalnya tidak linear, terus yang 3 kompetensi tadi dilupakan. Karena pengalaman empiris, pedagogi dan lainnya itu tidak akan pernah didapat di bangku sekolahan. Ya. Jadi itu saja pesannya. Terima Miss kasih, Devi. Pak Indra. Ya. Jadi Miss Devi, kalau kita ngelihat kondisi sekarang nih, tadi kan pertanyaan saya ke Kang Dudung, ke Kang Satriwan, ini urusan guru honorer sampai hari ini masih di PHP-in. Yang rekrutmen 1 juta pun nggak jelas. Tapi tiba-tiba beli laptop tahun ini 3,7 triliun. Nah, perasaan guru honorer gimana sih Bu ngelihat itu? Jujur Pak, semua langsung berkomentar dan marah. Kenapa? Kok tidak memanusiakan kami dulu ini loh, gitu. Betul. Kami ini manusia, butuh makan, butuh menyekolahkan anak-anak kami, tapi kami diperas nih tenaganya, kalau kata Pak Iman tadi. Benar memang, kami memang diperas. Kalau saya malah berpikir kami dipelihara, Pak. Memang sengaja dipelihara honorer ini memang seperti itu mungkin. Sehingga tidak ada penyelesaian. Karena kalau ngambil simpelnya tadi dengan hitungan dana bos, kami sudah bisa sejahtera dari dulu. Gitu. Jadi memang tidak ada itikat untuk menyelesaikan masalah honorer ini dengan benar-benar manusiawi. Gitu. Itu menurut saya. Terus 17 triliun itu menyakiti loh Pak. Karena informasi yang barusan saya baca tadi, P3K pun bukan hanya 2021, digaungkan di 2020, direalisasikan 2021, tapi pun kami tahu itu pun akan sampai di 2024. Apakah jumlah kami yang 1,3 juta ini hanya akan jadi bahan politisi lagi? Apakah kami akan dipolitisir lagi? Nah, itu yang kami tidak mau. Nanti kita tanya sama yang politisi ya. Yeah. Ini mah bukan PHP, ini mah terzolimi Pak Indra. Lah iya kan, ada yang udah 2 tahun lagi mau pensiun, masih begitu kan. Itu kan, kita kan harusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, dimanusiakan. Nah ini kan udah melanggar itu. Sudah sangat tidak manusiawi. Mas Indra ada yang bingung. Mr. Plangkin, apa itu guru honor? Di Malaysia nggak ada guru honor. Tidak ada Mister. Kadang-kadang pay, kadang-kadang tidak lah itu. Itu honorer. Iya benar, di negara lain nggak ada guru honorer. Nggak ada. Substitute teacher ada, guru honorer nggak ada. Itu cuma di Indonesia doang. Kita juga diketawakan ketika presentasi terkait dengan menceritakan ada beberapa kategori guru di Indonesia. Hanya di Indonesia, ketika kita di pertemuan education internasional, kita diketawakan kok ada guru honor. Makanya saya bilang Mas Mr. Franklin bingung tuh guru honor itu apa. Oke, kita langsung ke